Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan tes atau shelter tsunami di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat disidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Keduanya Aprialeli Nirmala merupakan PPK pada Kementerian PUPR dan Agus Herijanto merupakan Kepala Proyek dari PT Waskita Karya. Jaksa Penuntut Umum KPK Ahmad Ali Fikri Vandela dalam surat dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim, mengatakan bahwa kasus yang melibatkan kedua terdakwa tersebut tidak bisa dipisahkan sehingga dakwaannya digabung dalam satu surat dakwaan. Keduanya didakwa dengan Pasal 3 Junto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 5 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup dan denda 1 miliar rupiah. Sebagaimana diketahui proyek pembangunan shelter tersebut tertuang dalam Master Plan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Pada tahun 2012, gedung tersebut dibangun sebagai tempat evakuasi bila terjadi gempa bermagnitudo 9 SR disertai tsunami. Pada April tahun 2014 pembangunan shelter tsunami tersebut Satuan Kerja PBL Kementerian PUPR meminta PBL Dinas PUPR Provinsi NTB memulai pembangunan gedung dengan anggaran 23,2 miliar rupiah tersebut. Sebelumnya Kementerian PUPR sudah memberikan det kepada tersangka Aprialeli selaku PPK, namun tersangka tersebut meminta kepada SD Kabid Cipta Kerja Dinas PUPR NTB mengubah det tersebut. Spesifikasi yang diturunkan diantaranya menghilangkan balok pengikat antar kolom dalam elevasi 5 meter. Dalam dokumen perencanaan seluruh kolom terdapat balok pengikat, namun setelah diubah balok pengikat tersebut hanya mengikat sekeliling kolom. Aprialeli juga mengurangi tulangan besi yang ada di dalam kolom. Semula tulangan tersebut berjumlah 48, setelah diubah menjadi 40 tulangan, kemudian mengubah mutu beton. Selain itu sebelum pengerjaan proyek, det yang digunakan tersebut tanpa tanda tangan persetujuan dari BPBD. Selain itu Ketua Pokja Proyek Pembangunan Shelter Tsunami menunjuk PT Waskita Karya yang mengerjakan proyek dengan anggaran 19,6 miliar rupiah. Sementara PT Adi Cipta sebagai konsultan manajemen konstruksi dengan anggaran 497 juta rupiah. Saat pembangunan tersebut dilakukan, sempat dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kabid Cipta Karya Dinas PUPR NTB. Dalam berita acara rapat sebetulnya sudah tercium kejanggalan dalam pembangunan shelter tsunami tersebut. Pada saat itu kedua tersangka menyadari bahwa gambar yang dibuat tidak layak dijadikan satuan kerja. Saat dilakukan pemantauan oleh Aprialeli, tersangka Agus mengatakan kolom RAM terlalu panjang sehingga dibutuhkan tambahan kolom struktur dan balok karena dikhawatirkan akan melengkung. Sebelumnya tim ahli dari KPK sempat turun untuk meninjau langsung kondisi gedung shelter tersebut. Berdasarkan hasil kajian tim ahli memang tidak memenuhi tujuan dibangunnya gedung tersebut. Selain itu sejak dibangunnya gedung tersebut mangkrak. Bahkan oleh warga sekitar dijadikan tempat mengembala sapi dan berjemur. Akibat perbuatan kedua tersangka kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 18,4 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.